Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mulai hari ini kita akan melakukan perkuliahan secara daring. Mungkin saya akan menyampaikan lewat video terkait materi, atau bisa jadi lain kali dengan link YouTube, atau kemudian bisa jadi dengan materi dalam bentuk jurnal atau handbook atau PPT yang saya sharingkan. Absensi juga akan dilakukan secara online, jadi keaktifan nanti dinilai dari diskusi di kolom komentar di Classroom ya teman-teman. Nah, kita lanjut terkait materi yang sudah kita lakukan dalam beberapa minggu kemarin, bahwa kita melakukan survei ya terkait persepsi sosial. Nah, teman-teman kan sudah paham persepsi sosial itu seperti apa sebenarnya, bahwa persepsi sosial itu bagaimana kita memahami orang lain dalam berperilaku kan, bagaimana memahami terkait bagaimana pikiran, perasaan orang lain ketika melakukan sesuatu. Bisa jadi dalam hal entah bentuk pengaruh sosial atau hal lainnya. Nah, berbicara tentang persepsi sosial sendiri teman-teman, ada beberapa yang berkaitan erat dengan persepsi sosial. Persepsi sosial itu akan dipengaruhi dengan, pertama adalah komunikasi nonverbal. Seperti apa komunikasi nonverbal itu? Misalnya seperti ini, apa yang tampak, gestur, kemudian raut wajah saya saat ini, kemudian tatapan mata, kemudian body language, atau kemudian tampilan pakaian kita, bisa jadi itu menjadi komunikasi nonverbal kita, sehingga orang bisa mempersepsikan kita seperti apa, menilai kita seperti apa. Misalnya seperti ini, saya hari ini menyampaikan bahwa saya sedang bahagia dengan kelas online pertama kita, tapi wajah saya ditekuk, muka saya murung. Nah, apakah saya menyampaikan itu, apakah bisa disimpulkan orang lain nanti akan mempersepsikan saya bahagia atau pura-pura bahagia, gitu kan? Nah, itu yang kita nilai terhadap orang lain. Artinya kita melakukan pengamatan, kemudian menilai apakah ekspresi dan ungkapan yang ditunjukkan itu sama atau tidak, sehingga kemudian kita bisa mempersepsi orang tersebut, gitu. Bisa jadi apa yang dipersepsikan itu adalah hal yang benar, tapi bisa jadi juga bias ya, bisa jadi bias. Nanti kita bahas tentang bias-bias persepsi. Nah, selanjutnya ada yang namanya atribusi. Jadi kalau kita bicara persepsi sosial, kita harus mengatribusi. Namanya atribusi itu adalah kita menilai kenapa orang lain berperilaku. Jadi kita melakukan penilaian kenapa orang lain berperilaku, kenapa dia seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu. Jadi kita nilai, kita atribusi perilakunya. Nah, kemudian ada juga namanya impression. Jadi impression terhadap orang lain. Impression akan membentuk bagaimana individu menilai, mempersepsikan orang tersebut. Impresi pertamanya seperti apa sih gitu. Ketemu saya pertama kali ketika ngajar, impresinya seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir ada namanya manajemen kesan. Nah, kalau bicara manajemen kesan ini itu berkaitan dengan bagaimana kita memberikan kesan kita kepada orang lain, sehingga kemudian orang lain menilai kita seperti apa. Misalnya ketika ketemu sama orang yang kita suka, kita ingin memberikan kesan yang baik. Nah, kesan yang baik. Nah, ada penelitian yang menarik. Ada penelitian yang menyampaikan bahwa salah satu manajemen kesan yang dilakukan oleh pria ketika bertemu dengan wanita yang dia sukai adalah dengan joke, ya, dengan melakukan lawakan-lawakan yang akhirnya membentuk manajemen kesan yang baik bagi wanita yang disukainya. Jadi itu lawakan itu sebenarnya adalah salah satu pembentukan manajemen kesan. Nanti kita bahas lagi. Jadi itu yang akan dibahas terkait bagaimana persepsi sosial ya. Tadi ada pertama ada
komunikasi nonverbal, kemudian atribusi, kemudian impression, dan kemudian ada manajemen kesan. Nah, untuk yang pertama terkait dengan komunikasi nonverbal. Ini kita bahasnya terkait contohnya saja sih, lebih ringkasnya. Ada banyak sebenarnya komunikasi nonverbal yang teman-teman dapat ketahui sendiri ya. Misalnya saja ketika ada seseorang datang ke kelas dengan pakaian yang rapi, kemudian membawa kacamata, kemudian membawa laptop, tas ransel untuk pertama kalinya. Misalnya ini adalah kelas pertama, teman-teman tidak tahu dosennya. Nah, bisa jadi dari pakaian teman-teman mempersepsikan bahwa ini dosennya nih, ini dosennya. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi juga keliru gitu. Misalnya saya pernah masuk kelas di salah satu kelas di waktu itu saya pernah ngajar di UIN juga. Nah, saya masuk kelas terus saya nanya, ini kelas psikologi sosial? Iya kak, iya kak. Nah, jadi iya kak, karena tampilan saya saat itu memang saya menggunakan pakaian yang menurut saya tidak formal sama sekali dan memang sesuai saya sesuaikan dengan apa yang sedang tren saat itu gitu, cuman pakai outer, kemudian dalaman ya sudah pakai ya jilbab seperti pasmina biasa. Dan ternyata mereka mempersepsikan saya bukan sebagai dosen tapi sebagai kakak tingkat yang ngulang mata kuliah. Jadi ya itu akhirnya saya masuk tapi saya duduk di depan, baru kemudian asumsinya berubah, oh ini dosennya gitu. Jadi pakaian, tampilan fisik itu juga termasuk komunikasi nonverbal yang akan mempengaruhi bagaimana orang lain mempersepsi kita. Kemudian untuk persepsi sosial ini ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Pertama itu adalah pengalaman atau masa lalu. Nah, misalnya kayak gini ya. Ada yang datang ke kelas kemudian bilang, Bu terlambat. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Karena ini Bu, ban motor bocor. Nah, saya punya pengalaman masa lalu, mahasiswa juga menyampaikan bahwa bannya bocor, tapi kemudian instastory misalnya, instastory dia lagi di mana. Nah, pengalaman itu bisa menyebabkan saya persepsinya percaya dengan yang disampaikan mahasiswa barusan atau bisa jadi enggak, karena saya punya pengalaman masa lalu ditipu misalnya seperti itu. Kemudian ada juga namanya kepribadian itu kan misalnya saja ya, ada namanya big five ya, jadi ada conscientiousness, kemudian ada neuroticism, ada openness. Kalau orangnya openness, terbuka dengan segala informasi, akan berbeda dengan orang yang cenderung neurotik. Jadi neurotism, jadi apa-apa selalu bisa jadi dikaitkan dengan logika, benar atau tidak. Jadi persepsinya akan berbeda. Kemudian kebutuhan atau motivasi. Nah, dalam hal ini misalnya seperti ini. Kebutuhan, siapa coba yang pernah ngelihat kecoa jadi kurma ketika Ramadan gitu kan. Nah, itu contoh kecil yang analogi saja. Misalnya kebutuhan kita bisa jadi, saya misalnya harus belajar tentang psikologi forensik. Kalau status saya sebagai mahasiswa misalnya, dan status kita sebagai mahasiswa, status saya sebagai mahasiswa biasa bisa jadi saya cuma ingin lulus, tapi statusnya ketika misalnya ada teman-teman dari kepolisian atau apa, teman-teman punya kebutuhan bahwa materi kuliah ini akan dipraktekkan nanti di lapangan, sehingga kemudian cara mempersepsi materi kuliah bukan sebagai udah yang penting lulus aja, tapi memang aku harus mendapatkan sesuatu dari materi kuliah. Nah, gitu ya. Jadi mempersepsikan materi belajar juga akan berbeda.
Apa tadi? Pertama berarti yang mempengaruhi adalah pengalaman, kemudian motivasi atau kebutuhan, kemudian kepribadian. Berikutnya yang mempengaruhi juga adalah value atau nilai. Jadi nilai. Kalau di Melayu itu mungkin di beberapa suku juga ada ya. Kalau misalnya di suku Minang kan ada adat bersendi sara, sara bersendi kitabulah. Kalau saya tidak salah ya, mohon dikoreksi. Nah, kalau di Melayu kan ada namanya tunjuk ajar. Nah, kan berarti ada nilai-nilai yang tertanam dalam tunjuk ajar. Kalau seandainya individu misalnya, kalau saya misalnya terlambat saja atau nggak usah deh terlambat, kebohongan. Di tunjuk ajar itu ada rasa malu dan rasa bersalah. Nah, nilai itu akan keluar apakah saya akan melakukan kebohongan atau tidak, gitu. Apakah saya akan melakukan kebohongan atau tidak, karena saya punya nilai rasa malu dan rasa bersalah yang ditanamkan dari tunjuk ajar, sehingga ketika saya menanamkan nilai itu, menyontek itu akan saya konsepkan dengan konsep bahwa itu adalah perilaku yang tidak bagus. Sekalipun ada beberapa teman yang misalnya menyampaikan, oh itu solidaritas segala macam, tapi karena saya sudah memiliki nilai yang tertanam, misalnya nilai entah itu nilai adat atau nilai keagamaan, saya mempersepsikan menyontek itu adalah sebagai perilaku yang tidak baik, seperti itu. Jadi teman-teman pasti punya nilai-nilai atau value-nya sendiri dalam mempersepsikan sesuatu. Ya, nah kali ini nih yang menarik nih teman-teman. Pernah nggak teman-teman ngerasa nih kalau di SD gitu ya, kalau di SD atau di kuliah ada seseorang yang dari awal sama guru atau dosennya itu nggak pernah salah. Sekalipun ada menurut teman-teman sebagai temannya, dia melakukan kesalahan, tapi bagi dosennya dia nggak pernah salah. Dan kemudian ada juga mahasiswa atau murid yang menurut teman-teman dia selalu salah. Jadi nggak pernah benar di mata dosen atau gurunya. Oke, coba dipikirkan dulu. Nah, itu sebenarnya adalah bias persepsi, salah satu dari bias persepsi. Nah, jadi kali ini kita akan bahas tentang bias persepsi. Ada beberapa bias ketika seseorang mempersepsikan orang lain ketika berperilaku. Nah, yang pertama tadi, yang saya contohkan tadi ya, kenapa ada orang yang pada akhirnya dia selalu seperti malaikat di mata gurunya gitu kan. Tapi akhirnya dia dibenci oleh teman-teman yang lain dan mendapatkan fear victimization, enggak. Atau kenapa ada seorang anak atau mungkin Anda yang pada akhirnya kenapa sih selalu salah di mata kenapa aku selalu salah di mata dosen, kenapa aku selalu salah di mata guruku. Nah, itu namanya bias persepsi, namanya kalau yang untuk bias persepsi positifnya ada namanya halo effect. Jadi di mana individu akan dipersepsikan dengan hal yang pertama kali tampak padanya. Jadi ketika pertama kali sama guru ngelihat dia adalah menunjukkan sifat yang baik gitu, akhirnya semuanya baik ya. Jadi nilainya baik, misalnya persentase nilai baiknya itu adalah 90 ya. 90 misalnya dari attitude-nya 90. Kemudian nilai ujian statistiknya atau nilai yang lain itu sebenarnya 70, cuman bahkan ada di bawah itu. Tapi karena nilainya tadi tinggi, jadi ada nilai yang 70 tadi ditambah bias persepsinya menjadikan nilainya menjadi 90. Nah, seperti itu juga kalau misalnya negatif halo effect atau devil effect. Jadi kebalikan dari halo effect, dia pernah melakukan kesalahan atau kenakalan yang akhirnya membenak di kepalanya, di pemikirannya
ingatannya dosen atau gurunya, akhirnya apapun yang dilakukannya menjadi negatif, lepas itu dia benar atau tidak, ya. Jadi menjadi negatif. Nah, jadi ini sering terjadi pada orang tua, bahkan bisa jadi guru atau atasan. Ya, jadi bisa jadi terjadi devil atau halo effect gitu. Nah, lanjut ke yang kedua. Kalau tadi namanya halo effect sama devil effect, ada namanya bias korespondensi. Nah, saya tanya lagi. Teman-teman pernah nggak kayak gini, kayak ketemu orang lain, ya, ketemu orang lain terus ngenalkan ke teman, ya, temannya, misalnya orang lain itu si C. Anda datang dengan teman Anda si B. Nah, si B itu kemudian melakukan sesuatu ke si C. Dan Anda cuma bilang ke si C, dia emang orangnya kayak gitu. Dia emang orangnya kayak gitu. Langsung judging seketika, atau ketemu orang asing langsung judging gitu. Bias korespondensi ini adalah bias yang menyebabkan individu, ya, yang menyebabkan individu lebih mengatribusi perilaku seseorang berdasarkan penyebab internal. Ya, misalnya, ya dia emang kayak gitu orangnya, bukan berdasarkan penyebab eksternal, ya. Jadi penyebabnya adalah disposisional, bukan penyebab eksternal. Nah, jadi seringkali kita bias, misalnya kayak gini, ada orang yang gerasak-gerusuk datang ke bandara gitu kan, terus akhirnya menyentuh Anda, menyenggol Anda, dan kemudian Anda jatuh, kemudian nggak minta maaf segala macam. Anda bilang, ini orang gerasak-gerusuk, ya, klaimnya adalah orang yang urakan segala macam. Padahal kita harusnya juga melihat faktor eksternal, misalnya bahwa ternyata ada panggilan terakhir dan ternyata itu namanya. Nah, bisa jadi gitu. Jadi ada prasangka buruk sama prasangka baik. Jadi itu namanya bias korespondensi, dan itu sering terjadi pada kita, bahwa kita menilai orang kadang tidak dalam hal situasional. Bisa jadi dia seperti itu karena situasi yang mempengaruhi, tapi seringkali kita cenderung menghakimi orang lain karena memang sifatnya seperti itu, gitu. Memang sifatnya seperti itu. Oke, nah ada lagi namanya kita akan bicara bias in group sama out group. Nah, ada namanya in group bias. Masih ingat kan teori Tachfeld? Saya kadang sering menyampaikan ya tentang teori Tachfeld terkait minimal groups tadi, bahwa ketika kita berkelompok maka akan ada prasangka terhadap kelompok lain. Nah, in group bias ini adalah ketika misalnya nanti ini ada pemira, terus dari kelas A atau kelas B memiliki perwakilan sendiri, ya, memiliki perwakilan sendiri per masing-masing kelas. Nah, ketika teman-teman memilih si A dari perwakilan kelas teman-teman, tanpa melihat bibit bebet bobotnya, hanya berdasarkan bahwa dia adalah kelas Anda, nah itu namanya in group bias. Jadi karena Anda adalah anggota kelompok tersebut sebagai kelas A atau kelas B, Anda kemudian memilih orang dengan kelompok yang sama. Itu namanya in group bias. Nah, berkaitan dengan kelompok juga ada namanya efek kambing hitam. Nah, jadi ada loh namanya bias efek kambing hitam. Nah, efek kambing hitam ini seperti ini. Jika seseorang berperilaku buruk pada kelompok, maka kelompok tersebut yang ada di dalam kelompok tersebut, individu yang ada di dalam kelompok tersebut juga ikut menjadi mendapatkan identitas yang buruk. Nah, sehingga individu di dalam akan menjadi pengawas untuk individu lainnya untuk tidak bertindak buruk, agar nama baiknya juga tetap terjaga. Nah, itu namanya efek kambing hitam. Misalnya kayak gini, ada
di kelas misalnya. Di kelas misalnya ada seseorang yang tidur atau di kelas, ya tidur di kelas ya. Misalnya ada seseorang yang tidur di kelas. Kemudian dosennya menyampaikan bahwa kelas ini memang lah ya tukang tidur semua, misalnya kayak gitu. Ini hanya contoh. Sehingga kemudian Anda ketika dosennya keluar, kemudian ada masuk mata kuliah lain segala macam, Anda akan mengawasi dia ya yang tidur tadi, supaya tidak mencemarkan nama baik kelompok Anda. Nah, padahal bisa jadi yang tidur bukan cuma dia gitu, ada beberapa orang. Tapi karena nama buruknya tadi sudah masuk gara-gara ada perilaku seseorang, Anda kemudian akhirnya terjadilah efek kambing hitam. Ya, jadi ada pengawasan terhadap individu yang melakukan perilaku yang buruk. Nah, kemudian yang terakhir ini ada namanya bias asimetris. Jadi kita cenderung melakukan penilaian atau mempersepsi kelompok kita dengan cara atau standar yang berbeda dengan kelompok lain. Ya, ini biasanya berkaitan dengan harga diri atau peningkatan harga diri. Misalnya saja ya, teman-teman kalau seandainya kita disandingkan dengan survei di seluruh Indonesia, kita mungkin rankingnya psikologi ada ranking yang ya lumayan jauh. Tapi ketika Anda mempersepsikan bahwa satu-satunya fakultas yang memiliki mata kuliah psikologi Melayu, melakukan penelitian tentang psikologi Melayu di Indonesia itu kita gitu, sehingga kemudian kita mempersepsikan bahwa kita adalah nomor satu di antara yang lain. Jadi berkaitan dengan harga diri, kita bisa menerapkan atau mempersepsikan kelompok kita dengan standar kita sendiri yang biasanya cenderung untuk meningkatkan hal-hal positif dalam kelompok tersebut gitu ya. Jadi itu saja dari materi saya hari ini. Mungkin ada yang belum jelas, silahkan dilanjutkan di kolom komentar. Terkait penugasan juga nanti akan saya sampaikan. Demikian dari saya. Mohon untuk tidak disebarluaskan videonya karena untuk kebutuhan belajar saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.